Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang sistem informasi manajemen yang berjudul pembaharuan fitur Tapkes Transjakarta pada aplikasi Gojek. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Adela Sinta, yang kedua ada saya sendiri, Aprilia Nur Afni, selanjutnya ada Vina FR, terus selanjutnya ada Lala Aprianti, dan yang terakhir ada Yusuf Bahtiar. Dan yang pertama di sini ada latar belakang. Saya jelaskan sedikit tentang latar belakang. Gojek merupakan perusahaan jasa yang menyediakan layanan transportasi pribadi seperti ojek dan taksi yang dipesan secara online. Pengembangan fitur pada aplikasi Gojek menambahkan fitur Tapkes Transjakarta berbasis kode QR pada aplikasinya. Tapkes sendiri merupakan pengganti uang tunai menjadi uang elektronik. Untuk slide selanjutnya ada solusi pengembangan. Solusi pengembangan ini memberikan solusi berupa layanan Tapkes QR Code dan lebih menghemat waktu saat pemesanan tiket Transjakarta. Dengan kata lain, konsep ini akan lebih memudahkan para pengguna. Nah, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat program dari pembaruan fitur Tapkes pada aplikasi Gojek, yaitu pengguna tidak perlu khawatir pada kartu Tapkes ini karena dengan ini lebih memudahkan adanya barcode scan yang dapat diakses saat masuk atau keluar dari halte Transjakarta. Dalam perancangan sistem informasi manajemen ini terdapat kelebihan dan kekurangan dalam program ini. Kelebihannya terdapat 3 dan kekurangan juga terdapat 3. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan. Penerapan Tapkes ke dalam aplikasi Gojek mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi non-tunai, mengurangi kebutuhan untuk membawa kartu fisik. Jika para pengguna lebih suka menggunakan kartu atau membawa kartu fisik, akan lebih memudahkan jika tidak menggunakan kartu karena bisa menggunakan pembayarannya melalui non-transaksi seperti mobile banking yang bisa diakses di handphone gitu. Nah, yang kedua ada efisiensi waktu. Pengguna juga dapat meringkas waktu atau mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi pembayaran. Yang ketiga, keamanan transaksi. Transaksi menggunakan Tapkes lebih aman dibandingkan membawa kartu tunai atau uang tunai yang rentan hilang atau dicuri atau kelalaian, kelupaan atau tertinggal seperti itu. Nah, kekurangan dari program ini yaitu yang pertama ada keterbatasan jangkauan. Pengguna di area yang memiliki jaringan internet yang buruk atau tidak stabil mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan fitur Tapkes ini. Jadi beberapa di daerah mungkin ada yang sinyalnya belum stabil atau masih jauh gitu jaraknya untuk dapat mengakses fitur Tapkes ini. Yang kedua yaitu masalah teknis. Risiko adanya bug atau kesalahan teknis dalam aplikasi yang dapat mengganggu pengalaman penggunaan atau menghambat proses transaksi. Mungkin masalah teknis ini bisa terjadi kapan saja dan tidak bisa diperkirakan gitu. Jadi suatu saat bisa dapat terjadi di tengah-tengah kita melakukan transaksi atau sedang di dalam perjalanan. Nah, yang ketiga ada ketergantungan teknologi, maksudnya yaitu pengguna atau kita yang belum familiar dengan internet atau smartphone atau handphone gitu. Jadi misalkan orang tua yang dulunya belum bisa mengakses handphone atau internet gitu, jadi memiliki kesulitan untuk melakukan program ini atau fitur Tapkes ini gitu. Selanjutnya adalah penggunaan GoTransit. Untuk menggunakan GoTransit, kita memiliki 4 tips. Yang pertama adalah periksa jaringan internet agar tetap aman dan stabil. Yang kedua, update secara berkala aplikasi Gojek di Play Store. Yang ketiga adalah cek ketersediaan saldo di GoPay maupun N-Banking. Dan yang keempat adalah periksa jadwal keberangkatan Transjakarta di aplikasi GoTransit atau Gojek. Selanjutnya ada desain prototype. Langkah pertama, kita download terlebih dahulu aplikasi Gojek di Play Store, lalu kita masuk ke aplikasi Gojek, nanti akan ada 2 pilihan, masuk atau daftar akun. Jika sudah memiliki akun, kita bisa langsung masuk dengan
menginput nomor telepon dan juga PIN, lalu otomatis akan bergabung dengan aplikasi Gojek. Langkah selanjutnya kita memasuki nama. Menggunakan nama itu menggunakan huruf alfabet ya, tidak menggunakan emoji atau simbol. Lalu kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita masukin email kamu. Misalnya contoh namamu.domain.com. Lalu kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya kita masuki kode OTP ya yang dikirimkan di SMS. Nah, kita masuki kode itu langsung muncul tuh fitur GoRed, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart, GoTagihan, GoTransit. Nah, kita masukinya itu kita klik menu GoTransit ya. Nah, pada menu ke GoTransit itu di situ ada menu kereta dan Transjakarta. Pada Gojeknya itu cuman ada fitur kereta aja ya. Nah, kita menambahkan fitur Transjakarta. Kenapa sih kita menambahkan fitur Transjakarta? Karena pengguna aktif Transjakarta menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta itu berjumlah 31 juta orang sepanjang Januari 2024. Nah, kelebihannya itu untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara, halte yang mudah dijangkau. Pada metode pembayaran itu di situ ada fitur GoPay, GoPay tabungan bayi Bang Jago, GoPay Later dan link aja. Nah, kalau GoPay kamu saldonya kurang itu kita bisa top up ya ke menu bank, BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, bisa ke Shopee, Dana. Soalnya kan GoPay itu udah bekerja sama. Nah, kalau pembayaran itu udah berhasil, itu kita dikasih kode QR ya untuk masuk ke halte kota tuh. Nah, kenapa sih kita dapat kode QR? Nah, kelebihannya itu menggunakan kode QR itu untuk mempercepat antrian ya, tidak ribet bawa kartu, takutnya kita ketinggalan, ngisi saldo mudah, tidak antri ya. Kalau menggunakan kartu pakai cash ya, dan kalau tidak ada kembaliannya tuh buat kita lama, buat ngantri. Jadi menurut saya itu menggunakan kode QR itu sangat efektif, cuma di-scan aja. Langkah yang terakhir untuk kode QR, keluar halte MH Tamrin berwarna hijau. Kesimpulannya, pembaharuan fitur Tapcash Transjakarta pada aplikasi Gojek bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna, serta mendorong lebih banyak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan memperkuat ekosistem layanan Gojek. Fitur Transjakarta Tapcash Go Translate ini memungkinkan pengguna menggunakan GoPay sehingga mempermudah pembayaran tarif Transjakarta. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian presentasi dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.